Mengingat jarak tempuh jemaah haji dari maktab ke tempat jamarat lebih kurang 4 km dengan berjalan kaki dan kondisi padat berdesakan, maka bagi jemaah haji lansia atau uzur syar'i seperti sakit atau hal lain boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo Official. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, pertemuan kita yang ke-6 ini adalah membahas tentang melontar jumrah. Melontar jumrah ini adalah merupakan kelanjutan dari yang sudah pernah kita bahas pada episode atau bagian kelima dengan tema waktu itu adalah mabit di Musdalifah dan di Mina. Dan sekarang kita akan fokus kepada melontar jumrah, baik itu hari nahar maupun hari tasrik. Saudaraku, melontar jumrah dalam kegiatan haji atau ritual haji adalah merupakan salah satu manifestasi atau simbol perlawanan manusia seumur hidup terhadap setan yang selalu menggoda manusia itu untuk berbuat maksiat dan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melontar jumrah adalah satu kegiatan ritual pelaksanaan haji yang wajib dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka dikenakan dam atau fidyah. Oke saudaraku, sebelum saya memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe kepada channel kesayangan kita ini, saya berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini, agar secara terus-menerus bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Dan saya juga berharap jangan di-skip video ini, sebab video ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika Anda skip, berarti Anda tidak menerima atau melihat informasi ini secara utuh, dan Anda bisa ujungnya nanti gagal dalam memahami video ini. Oke saudaraku, selamat menonton. Melontar jamrah adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah sugra, wusta, dan kubra dengan niat mengenai objek jamrah yaitu marma, dan kerikil masuk ke dalam lubang marma. Melontar jamrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasrik. Melontar jamrah pada intinya adalah memiliki hikmah yang sangat besar sebagai lambang melempar iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dikenal jamrah ula, jamrah wusta, dan jamrah akabah. Melontar jamrah adalah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melontar jamrah simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia. Hukum melontar jamrah adalah wajib. Apabila seseorang tidak melaksanakan, dikenakan dam atau fidyah. Bagi jamaah lansia yang tidak mampu melaksanakan melontar jamrah, dapat mewakilkan kepada orang lain. Menurut kitab fikih Islami Wadilatuhu,
Dijelaskan bahwa melempar jumrah boleh diwakilkan bagi orang yang tidak dapat melempar sendiri lantaran karena sakit, ditahan, lanjut usia, atau hamil. Jadi orang yang menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh sebelum habisnya waktu melempar, orang yang ditahan, orang tua, dan wanita hamil, mereka ini boleh menyuruh orang lain melemparkan seluruh jumrah baginya. Seseorang juga boleh mewakili beberapa orang melempar jamrah dengan syarat si wakil harus melempar atas nama dirinya sendiri terlebih dahulu untuk masing-masing dari ketiga jumrah. Dianjurkan orang yang minta diwakili itu menyerahkan kerikil kepada si wakil yaitu secara langsung pada saat akan melempar jika mampu, dan dialah orang yang diwakili yang bertakbir. Mengingat jarak tempuh jamaah haji dari maktab ke tempat jamarat lebih kurang sekitar 4 km dengan berjalan kaki dan dalam kondisi padat berdesak-desakan, maka bagi jamaah haji lansia atau yang memiliki uzur syar'i seperti sakit atau hal lain boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mewakilkan orang lain melontar jamrah terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna. Masing-masing 7 kali lontaran mulai dari sugra, wusta, kubra. Kemudian dia kembali melontar untuk yang diwakilinya mulai dari sugra, wusta, dan kubra. Yang kedua, orang yang mewakilkan atau orang lain melontar jamrah pula terlebih dahulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing 7 kali lontaran. Kemudian dia melontar lagi 7 kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dahulu menyelesaikan jamrah wusta dan kubra. Demikian seterusnya, tindakan yang sama ia lakukan di jumrah wusta dan jumrah kubra. Saudaraku, sebagaimana uraian sebelumnya bahwa kegiatan jamaah haji di daerah Mina ada 2. Yang pertama adalah mabit, yang kedua adalah melontar jamrah. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah mabit di Musdalifah, jamaah haji wajib melaksanakan melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan selanjutnya pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah melempar jamrah pada jamrah ula, wusta, dan Aqabah yang dikenal dengan nama hari Tasyrik. Sebelum melaksanakan melontar jamrah, jamaah haji harus mengetahui tentang alur perjalanan menuju ke jamarat, lokasi jamarat, alur jalan pulang dan pergi ke jamarat, kembali ke maktab, dan di mana posisi melontar yang disarankan oleh pemerintah Arab Saudi bagi jamaah haji Indonesia. Saudaraku, jarak antara maktab Indonesia dengan lokasi jamarat lebih kurang 4 km. Jadi pulang pergi sekitar 8 km. Sementara itu lokasi jamarat tersebut terdiri dari 4 tingkat mulai dari lantai dasar, lantai 1, 2, 3, dan 4. Lantai dasar paling banyak dikunjungi oleh jamaah haji, terutama jamaah haji yang berlokasi maktabnya dekat dengan lokasi dengan melalui jalan bawah atau jalan biasa. Umumnya banyak dikunjungi oleh orang Asia Tengah, Eropa Timur, dan Afrika yang fisiknya besar dan tinggi. Khusus untuk jemaah haji Indonesia sudah dianjurkan untuk menggunakan lantai 3
jamarat dan lantai yang terbuka atau lantai 4 agar tidak bercampur dengan jamaah yang fisiknya besar dan tinggi itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang waktu melontar Akabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan hari nahar. Waktu yang afdal itu yang utama adalah setelah terbit matahari pada hari nahar untuk menghindari waktu asdaliyah, karena waktu tersebut sangat berisiko dan berbahaya. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu siang hari sampai terbenamnya matahari atau ghurub. Yang ketiga, waktu jawas setelah lewat tengah malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar pada tanggal 14 Zulhijjah. Sebaiknya melontar jamrah Akabah pada tanggal 10 Zulhijjah dilakukan lewat tengah malam sampai jam 5 pagi atau jam 2 siang sampai jam 6 sore, atau memilih waktu malam dari pukul 6 sampai pukul 12 malam. Hindari memilih waktu melontar antara jam 5 pagi sampai jam 12 siang karena sangat padat dan beresiko tinggi. Waktu melontar pada hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang pertama, waktu afdalnya itu setelah tergelincir matahari. Sedangkan waktu ikhtiar sore hari sampai malam hari. Dan yang ketiga, waktu jawas yang diperbolehkan yaitu selama waktu afdal dan ikhtiar, dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan. Selanjutnya kita akan bahas tentang lika-liku perjalanan dari maktab ke lokasi jamaah. Keluar dari maktab, kita jamaah haji Indonesia diarahkan ke jalan yang menuju ke lantai 3 gedung di mana Jamrah Akabah, Wusta, dan Ula berada. 1 kilometer perjalanan kita memasuki 2 buah terowongan. Pada terowongan tersebut di tengah-tengahnya disediakan eskalator kayak conveyor belt begitu, yang diperuntukkan buat lansia atau uzur, orang-orang yang kelelahan dan lain sebagainya. Dan eskalator tersebut sambung menyambung. Keluar dari terowongan kedua, kita memasuki gedung bertingkat 4 merupakan lokasi di mana jamarat berada. Dan kita sekarang berada di lantai 3 di mana diperuntukkan kepada jamaah Indonesia dan Asia Tenggara. Memasuki lokasi 3 jamarat, jamaah haji Indonesia disarankan mengambil jalan bagian kiri sampai di marma jamaah yang kita tuju. Laksanakanlah pelontaran di sebelah kiri marma dan tempatkan posisi Masjidil Haram di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Sunnahnya begitu. Setelah selesai melontar jamrah Akabah tanggal 10 Zulhijjah, kita keluar belok kanan dan melewati sebuah jembatan, dan kita bisa berhenti sejenak untuk beristirahat atau foto-foto karena view-nya dilihat ke bawah sangat bagus. Pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah hari Tasyrik, kita berangkat lagi dari maktab kita ke lokasi jamarat untuk melontar 3 jamarat yang dimulai dari Jumrah Ula, Jumrah Wusta, dan terakhir adalah Jumrah Akabah. Perjalanan menuju jamarat, ambillah jalur kiri. Jika ramai dan padat, boleh ambil jalur kanan. Setelah selesai melontar di Jumrah Ula, jangan langsung menuju ke Jumrah Wusta. Berhentilah dulu, geser ke belakang, menghadap kiblat, berdoalah di sini karena di sini adalah termasuk yang doanya diijabah. Setelah selesai berdoa, lanjut ke Jumrah Wusta dan melontar 7 kali. Selesai melontar, jangan buru-buru menuju ke Jumrah Akabah. Istirahat sebentar, menghadap kiblat, berdoalah di sini karena di sini juga adalah mustajab
doanya. Pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah itu bawa batu kerikil 21 buah per hari. Jika tidak cukup, ambil batu atau kerikil yang bercecer di sana. Selesai melontar Akabah, langsung menuju pulau yang tidak ada doa di sini. Pulang, ambil jalur kanan, masuk terowongan, dan waktu di jembatan istirahatlah sebentar dahulu, minum dan foto-foto karena view-nya di bawah sangat bagus. Sebagai catatan, jika terjadi kepadatan dan ramai berdesakan, kita harus menghindar. Sekali lagi harus menghindar karena jamaah kita kecil-kecil dibandingkan dengan jamaah. Saya sekarang berada di saudaraku, inilah eskalator yang ada di dalam terowongan.